Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Negeri Tenjolayar 1, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Dani Hermawan. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Tenjolayar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum melakukan proses observasi di kelas, nanti saya ingin melakukan dulu percakapan bersama Bapak, praobservasinya terlebih dahulu ya Pak ya. Adapun tujuan dari observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi Bapak, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didik bagi Bapak sendiri. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran, kaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ibu, makasih. Berdasarkan rancangan yang saya buat, tujuan pembelajaran yaitu setelah melalui diskusi kelompok, nanti siswa membuat diorama rantai makanan, dan nanti peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah dengan baik serta menyebutkan komponen-komponennya. Baik ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai tadi itu siswa mampu membuat diorama ya Pak ya. Rantai makanan, peserta didik dapat membuat diorama di ekosistem sawah. Betul? Betul. Bagaimana tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya baik Bu. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu mengenai sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, saya nilai selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu menguasai materi yang keterampilannya nanti secara berkelompok peserta didik mempresentasikan di depan kelas masing-masing kelompoknya. Baik ya Pak ya. Tadi Bapak itu ada 3 area yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya. Yaitu ada diantaranya adalah sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Betul Pak? Baik, saya ingin mengetahui terkait rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin ada strategi, model, atau mode apa yang ingin Bapak gunakan? Bu, untuk nanti pelaksanaan pembelajaran, saya akan insya Allah menggunakan model PBJDL, yaitu berbasis Project Based Learning, TIPEC, Scientific, pengamatan teks, penugasan, diskusi, dan tanya jawab problem based learning dan diskusi kelompok. Baik Pak, bagaimana dengan media yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media nanti saya menggunakan slide presentasi menggunakan proyektor di depan kelas dengan tampilan materi yang disediakan oleh saya. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira akan dilakukan di kelasnya Pak? Insya Allah pelajaran itu di kelas 5 pada jam pertama mungkin. Baik Bapak. Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas 5 pada jam pertama ya Pak ya. Nanti saya akan datang ke sana ya Pak, dan mencatat hal apa saja yang terjadi selama di kelas. Dan juga setelah kegiatan observasi kita akan ada lagi percakapan pasca observasi ya Pak. Nanti saya akan ditemani oleh Bu Rina Sugihardianaisi selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya kira-kira Bapak dapat dari percakapan ini apa? Dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa poin. Mungkin tentang gambaran strategi pembelajaran, terus modelnya seperti apa, dan metode yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran nanti di kelas. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sudah berkenan berbincang bersama saya. Sampai bertemu lagi di percakapan yang pas observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini? Selalu tetap semangat? Sehat? Ya, bagus. Sekarang coba kalian berdiri dulu.
kita cek dulu posisi duduknya. Yang kurang enak coba digeser. Ya, sudah. Cukup nyaman? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Adan, Albert, Anissa, Bilkis, Dennis, Esther, Fatimah Husna, Febrian, Jean, sakit ya? Kalista, Muhammad Rafa, Rainata, Saila, Syakira, Widya Chandra, Yofi Abrilian, Salwa, Indra sakit, Afifah, Luki, sakit ya, Kairas. Terima kasih ya. Untuk teman kita yang tidak bisa hadir hari ini dikarenakan sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku terdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Semangat. Apakah kalian pernah pergi ke sawah? Ada apa saja yang ada di sawah? Kira-kira apa aja? Ini akan belajar tentang rantai makanan ya. Tentang rantai makanan. Adapun tujuan pembelajarannya kalian dapat menyebutkan tiga komponen dalam rantai makanan. Yang kedua, dapat memberikan contoh satu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Dan yang ketiga, kalian dapat diorama rantai makanan dalam ekosistem sawah. Oke, kita baca dulu. Ya, Kairos, Febri.
itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu secara berurutan ya. Jangan jangan tidak berurut. Contoh nih, di sini ada gambar padi ya. Ini di ekosistem sawah ya, perhatikan. Ini ada padi, ada dimakan tikus dimakan, ular dimakan, orang nanti diuraikan oleh jamur. Nah, itu berurut tidak? Kalau dari rumput langsung dimakan sama ular berurut tidak? Tidak berurut. Itu keliru ya atau salah, tidak berurut. Jadi harus berurutan mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sesuai komponennya. Selanjutnya ada 3 komponen dari rantai makanan. Ya, sudah jelas belum ya? Belum jelas ya. Bapak jelas sebelah sini dulu. Oke. Ada 3 komponen dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, pasar. Kita lihat dulu. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ya. Jadi di gambar yang tadi berarti rumput ataupun padi. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain. Ini contohnya. Terus decomposer yaitu organisme yang memakan organisme yang telah mati. Ya, itu decomposer. Selanjutnya kita lebih fokus ke rantai makanan yang ada di ekosistem sawah ya. Bapak berikan contohnya di sini. Nah, di sini ada peran masing-masing menurut komponennya ya. Di sini ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Kita contohkan dulu. Nih, yang konsumen tingkat 1 produsen dulu. Produsennya apa di sini? Padi. Rumput atau padi. Konsumen tingkat 1-nya? Konsumen tingkat 2-nya? Tingkat 3-nya? Terakhir? Nah, di sini ada beberapa rantai makanan ya di ekosistem sawah. Tidak hanya satu, berarti ada 3 ataupun bisa lebih, tergantung dari beberapa komponen rantai makanan di ekosistem sawah tersebut. Rantai makanan, siapa yang mau menjawab apa itu rantai makanan? Khairah? Ya? Oke, makan dan proses makan dimakan secara berurutan. Oke, bagus, tepuk tangan buat Khairah. Terus Bapak tanya lagi nih, apa saja komponen dari rantai makanan? Apa saja? Ada berapa kita? Ada anak-anak, kita tadi sudah menyebutkan beberapa hewan yang ada di sawah. Bagaimana mereka bertahan hidup? Bagaimana caranya mereka bertahan hidup? Ayo, siapa yang tahu? Apa, Saira? Saling memakan, betul. Nah, ketika hewan tersebut saling memakan, hewan yang memakan itu apakah bisa dimakan oleh hewan lain? Ada yang ditanyakan? Saira? Kairos? Ya, Saira, kenapa? Oh, oke, bagus. Jadi ketika elang mati itu nanti akan menjadi bangkai, akan diuraikan oleh decomposer. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak bagikan dulu ini ya, LKPD-nya. Lihat dulu LKPD-nya, diisi dulu, dipahami bagaimana cara mengerjakannya. Lihat dulu
Ya, Bapak bantu dulu ya. Nah, dikasih nama dulu. Yang halaman pertama per kelompoknya ya. Itu yang kita sepakati adalah berapa menit? 20 menit aja ya. Saya menyiapkan bahan. Ya, coba. Bahannya kemarin itu ada styrofoam, apa lagi? Ada gunting, apa lagi bahan-bahannya? Lem, selati, ya. Setelah dipersiapkan semuanya udah lengkap. Coba di ataskan. Di lembar ketiga ada petunjuk atau langkah-langkah membuat diorama ya. Ya cukup. Yang lainnya barangkali membutuhkan roti. Oh, ya. Yang rapi sampahnya nanti dimasukkan ke resep yang tidak dipakai ya. Semuanya harus bekerja. Harus terus susun ya, terus berurut. Ya. Ada yang kesulitan? Ada ya. Petunjuknya ada di situ.
Ikuti langkah-langkahnya. Kenapa? Udah. Kenapa ini? Udah apa? Udah apa? Abad mana abad yang kelihatan? Kelompok ini kan kelompok ya? Kayak gitu kan ya? Nanti kalau setelah selesai pembuatan dioramanya, nanti siapkan untuk presentasi ke depan ya. Ya, nanti siapkan. Yang kuat ini ya. Nanti buat di pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja ya. Sampahnya dipisahkan, nah masukkan ke kresek. Ya. Kelompok mana nih yang kira-kira mau malah juga ya? Kelompok berapa juga? 5 dulu. Yang lainnya dulu ya. Kita saksikan dulu dari kelompok 5. Yang lainnya dengarkan ya.
Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya siapa? Masuk kelompok berapa dulu? Kelompok 3 dulu. Ya. Ya, silakan. Yang lainnya? Silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Baik. Kelompok 7. Yang lainnya dengarkan ya. Kelompok 1 dengarkan simak. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Betul ya. Yang lainnya perhatikan. Ya, tepuk tangan. Sekarang terakhir dari kelompok 1 ya, silakan. Bapak Yogi Ahmad. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sesudah kelompok diorama rantai makanan di ekosistem sawah. Di sini ada padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, matak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, lalat sebagai konsumen tingkat 4, jamur sebagai pengurai dan dekomposisi. Ya, kita pekerja kelompok dan telah mempresentasikannya di depan. Nah, Bapak menilai hasil pembuatan dioramanya, kekompakan kalian, kerjasamanya terlihat bagus. Namun masih ada beberapa yang masih melaweng, masih tugasnya masih tidak dilaksanakan. Ya, tapi nggak apa-apa, setelah keseluruhan sudah bagus. Telah pekerja kelompok dan telah mempresentasikannya di depan. Nah, Bapak menilai hasil mempelajari tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, dan ada 3 komponen. Yang pertama proses, ya, atau
yang ini ya, soal evaluasi dulu. Kerjakan masing-masing, ya kerjakan masing-masing. Ada yang satu lagi ya? Ya kasih identitas di atasnya. Pilih jawaban yang paling tepat, yang benar. Waktunya. Ya, jangan terburu-buru. Kerjakannya jangan terburu-buru ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini. Telah mengerjakan beberapa proses pembelajaran. Ada pembuatan nama tadi, kita melatih untuk berbuat kekompakan, terus bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran hari ini seru? Oke, bagus. Semoga kedepannya pembelajaran dapat dilakukan dengan bergembira dan senang. Jadi ya, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kita membahas tentang rantai makanan di ekosistem sawah, kita akan membahas tentang rantai makanan di ekosistem yang lain. Kan banyak ya, ada ekosistem apa lagi kira-kira? Ekosistem sungai, ekosistem apa lagi? Hutan, ekosistem laut. Proyek seperti ini nanti kalian akan terbiasa bergotong royong, bekerja sama, tumbuh rasa menghormati pendapat orang lain. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, bagus. Bapak akhiri dengan kita berdoa dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yesus Tia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Tenjolaya 1, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Nias. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Dani Heriawan. Beliau adalah guru kelas 5 di SD kami, di SD Tenjolaya 1, serta disampaikan oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Rina selaku pengajar praktisnya. Baik, saya akan segera memulai pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, bagaimana? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Bapak lakukan? Pengalaman dari kemarin, mungkin saya rasa masih terasa canggung atau tegang, mungkin karena belum terbiasa mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih ada sedikit
yang ini ya Pak, yang belum berjalan dengan baik, bisa diceritakan kembali Bapak terkait area pengembangan mana yang ingin Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa dan tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Oke, itu untuk tahapan tentunya saya membuat rancangan pembelajaran. Yang pertama menyiapkan media pembelajaran untuk area pengembangannya, diantaranya adalah sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk sikap nanti dinilai selama proses pembelajaran, dan untuk pengetahuan nanti dinilai di LKPD ya. Untuk keterampilan peserta didik membuat main dialog dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik ya Pak ya, jadi ada 3 ya Pak ranah yang ingin Bapak kembangkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak dari ketiga area tersebut apakah sudah berhasil dikembangkan di kelas atau tidak? Saya rasa udah sebagian besar berhasil. Ya. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Namun masih ada sedikit kekurangan tidak Pak? Ada perlu perbaikan tidak sempurna ya Pak ya. Nah, menurut Bapak kekurangan seperti apa atau kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran saat ini berlangsungnya Yang pembelajaran? saya rasa ketika anak-anak masih banyak yang kurang fokus atau belum sepenuhnya terlibat di pembelajaran, masih belum terfokus semuanya sebagian. Ya. Baik, jadi peserta didiknya itu mungkin dikatakan kurang aktif ya Pak ya. Betul, kurang Ya. aktif juga. Atau kurang terlibat dalam proses pembelajarannya, mungkin bisa dikatakan mereka itu hanya mengandalkan teman, mungkin seperti itu ya, mengandalkan temannya saja. Nah, dari kira-kira nih Pak ya, dari kegiatan pembelajaran tersebut, mengapa gitu ya mereka itu, siswa itu kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi? Dari yang kemarin mungkin ada yang kekurangan itu ketika pembagian kelompok yang belum merata lah. Oke. Jadi kira-kira ini apa nih rencana Bapak ke depannya agar pembelajaran yang Bapak lakukan menjadi lebih baik? Ya, nanti untuk kedepannya nanti siswa itu dibagi per kelompok, disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Ada yang masuk nanti ke auditori, ke visual ataupun ke kinestetik, lebih digolongkan. Sehingga biar lebih nyaman ya Pak ya. Betul. Baik, jadi Bapak akan membagi mereka sesuai minatnya, gaya belajarnya, serta yang bisa belajarnya ya. Semoga nanti rencana yang Bapak rencanakan akan terrealisasi dengan baik ya Pak ya, sehingga proses pembelajaran akan terlaksana lebih efektif dan lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Dani atas jawaban-jawabannya. Mungkin nanti dilanjutkan ada sedikit refleksi dari Ibu nilai praktik saya, Ibu Rina selaku pengajar praktiknya. Silakan kepada Ibu untuk memberikan refleksi